mabuk, orang mau judi bola, orang mau apa pasti ada persiapan. Iya. Apalagi kita mau menghadapi Corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Rehan? Alhamdulillah. Ini Ustadz yang sering tampil di Grand Mall tuh ya. Amoso sih. Saya itu sekarang sering lihat poster, betul nggak? Tulisannya Ustadz Rayhan. Ya salah. Ya Allah. Ya Allah. Tak benar ini. Yang benar apa? Hadratus Syekh ya. Doain atuh. Amin. Kan Wafakallahu amin. apa? Wafakallahu wa umruka wa wafakallahu dinik. Ya udah amin. Apaan itu? Enggak tahu. Tapi sedaqallahu ladzim aja. Aduh, saat ini nih apa ya? Lagi resah. Aku resah. Aku basah, keringetan. Apa ini coba kayak gini coba. Enggak beneran nih aku mau curhat nih. Beneran aku mau curhat. Ini loh. Jadi kan ini sekarang di YouTube, di TV, bahkan di HP itu YouTube. udah mulai membanjiri. Bahkan di Instagram itu bahkan di story tiap 2-3 story tetap 4-5 postingan mesti aja ada iklan sirup. Mesti aja ada iklan biskuit. Kayak apa ya? Kayak ngode gitu loh, tau gak sih? Itu loh bentar lagi tuh kita akan membutuhkan. Antum gak mampu beli, bilang aja sama Ana kita belikan. Bukan gak mampu beli. Ini loh kan, ini kalau aku berkaca dari tahun lalu ini rasa-rasanya kayaknya emang tiap mau mulai bulan suci Ramadan, bulan puasa. Bulan suci apa dukhon? Oh ya katanya ini Ramadan bisa ada dukhon ya. Yang bilang siapa Wallahu sih? a'lam Alam ya. Iya, ada lah. Ente kok sekarang jadi feminim gini? Iya. Saya begini. Kemarin habis bahas gituan sih sama Ustadz Iqbal ya. Iya. Kau tahu? Coba sih? taruh tangannya dipegang gitu kan. Iya. Hampir kemarin. Jadi gitu. Ya, Jadi kayak apa ya? Kayak seolah-olah tuh kita diedukasi sama sosial media sama dimanapun tuh edukasinya bahwasanya ini loh, ini buat persiapan Ramadan tuh kamu butuh ini. Kamu butuh biskuit, kamu butuh sirup, kamu butuh bungkus paketan. Lama amat. Bukan masalah dibungkus, Oh, gitu. Pak. Ramadan itu kan menahan hawa nafsu. Itu menampilkan nafsu, Pak. Belum lagi yang iklan sirup tuh, iklan biskuit tuh. Mbak-mbak cantik tau enggak? Pembuka aurat gitu loh. Itu kan memancing, Pak. Terus Ana harus gimana? Ya kasih tahu dong sama penonton Kalam Hakiki. Oke, pemirsa Kalam Hakiki yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah malam ini bisa duduk di sini bersama Ustadz Masya Rayhan Allah. Janetra apa Janeta? Janitra. Hah? Janitra. Oh, Janeta. Pak kita 2 tahun bareng, Pak. Masih salah nama, Pak. Ya, dengan Ustadz Rayhan Janetra. Ya, di depan saya ada Ustadz Ridwan Kempling. Nanti kalau besok dia kewalahan nggak paham. Enggak, jangan. Ya, Kempling itu bersinar kan kalau di akhirat tuh yang banyak pahalanya bersinar. Bilang iya ngapa? Ana botak kenapa? Masalah? Hah? Masalah? Ngomong Enggak, aja botak enggak. gitu. Bukan masalah, Mas Ali. Iya. Promosi itu. Oh ya, apa-apa. Dia mau Ramadan. Enggak apa-apa. Kita butuh outfit Mas Ali, Pak, buat sholat. Itu Pak Ustadz Ridwanullah. Iya. Kasih tahu nih biar persiapannya enggak salah gitu loh. Mau Ramadan salah persiapan. Ketika kita menjadi atlet, Wes. ya kan? Iya. Kalau mau jadi atlet itu kadang kita harus pahit dulu. Ya enggak sih? Pahit. Maksudnya Kayak gini. kenangan dong. Maksudnya pahit gini kan. Iya. Ada atlet Asian Games lah misalnya kan. Yang buka aurat itu ya. Apa pula ente? Iya. Sebelum bertanding. Sebelum bertanding. Kadang harus ngorbankan waktu gitu kan. Ngorbankan harus LDR. Gitu kan. LDR-nya bukan beda kecamatan, Pak, beda perasaan. Kita bahagia sini, dia bahagia dipelukan orang lain. Oke, lanjut. Harus ngorbankan tidak makan gorengan, ya kan. Padahal gorengan makanan konsumsi sehari-hari. Karena gorengan mau ada Olimpiade jadi harus mengurangi ya. Makanan berminyak, minyak di wajah berlebih. Kok jadi iklan Pons gitu? Jangan sebut merek gitu. Nanti sensor ya. Ya, orang yang mau ngejar dunia aja segitunya pressernya, segitunya apa namanya yang harus dikorbankan. Iya Pak ya. Dan kita tahu Dan itu total persiapan
itu bukan hanya sirup. Oke lah sirup ya jelas lah. Jelas. Apalagi Buat- mau sodako-sodako Iya. gitu kan buat buka mau bagi-bagi bersama. gitu kan. Tapi ada yang lebih penting di samping itu semua. Apa itu? Ente. Asik. Aku kok gitu sih kamu sama aku. Sekarang romantis deh. Tuh kan yang kualat siapa sekarang? Jangan, mohon maaf ya ini orangnya agak begini jadi susah dia, jadi serius dia. Iya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir bener loh. Kalau orang atlet, bukan ya atlet sih, pembalap. Alalah, ente mau nikah gimana persiapannya? Outfit harus gini-gini, depan kaca di belakang gimana? Iya, salah. Orang mau pembalap, bukan catering. Orang mau balapan, bahkan orang mau menikung. Menikung di balapan maksudnya pembalap kan. Kita bahas pembalap kan. Itu kan juga persiapan. Gak mungkin orang pembalap. Tadi ente bilang orang mau maksiat aja butuh persiapan kan? Iya juga tuh, betul. Orang mau mabuk, orang mau judi bola, orang mau apa pasti ada persiapan. Iya. Apalagi kita mau menghadapi Corona. ya. Kadang manusia itu begitu ya. Iya. Yang sudah pasti adanya kematian tuh sudah pasti gitu kan. Persiapannya santai aja sudah tahu pasti. Iya, udah tahu. Yang belum pasti misalnya itulah corona. Corona itu kan virus sebenarnya lalu-lalu pernah dibahas sih sama dokter episode-episode Iya, yang episode sebelumnya yang belum nanti lihat pokoknya. Iya. Ada yang lebih parah daripada itu kan. Dan itu pun gimana yang lebih pasti banyak lah. Betul. Sama kematian apalagi kita ini membahas tentang ini Ramadan ya. Dan ngomong-ngomong masalah kematian, sebenarnya yang harus kita persiapin tuh di Ramadan ini pun itu lebih penting. Kenapa? Karena kita belum tentu di tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Iya, Masya Allah. Jadi gini Mas Rehan, suatu ketika Rasulullah naik mimbar. Naik mimbar. Iya, dalam hadis Rasulullah menaiki mimbar, kemudian Rasulullah berkata amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa amin amin? Kenapa amin amin atau apa yang kau aminkan? Kemudian Rasulullah menerangkan dalam hadis tersebut, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian malaikat Jibril berdoa 3 hal. Nah salah satunya kalimatnya disebutkan dalam hadis itu, man adraka Ramadan walam yughfar lah. Dia meninggalkan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini kan bertanda apa? Kalau malaikat yang sudah mendoakan kemudian diaminin oleh orang siapa? Orang yang paling mulia. Masa enggak dikabulkan Rasulullah? Enggak dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulin. Pasti dikabulkan. Ini menandakan apa? Penting. Berarti kita mau menghadiri sesuatu yang penting. Dan ajibnya lagi, Masya Allahnya lagi, antum tahu ayat kutiba alaikumus shiyam itu turun di bulan Sya'ban. Sekarang ini sudah hampir masuk bulan Sya'ban. Udah hampir ya? Ya. Bulan ini bulan Sya'ban, apa sih? Rajab ya? Rajab. Ya enggak tahu nanti nih rilisnya apa di tayangnya kapan? Tayangnya kapan enggak tahu. Intinya Allah itu sangat-sangat murah hati, sangat-sangat perhatian, sangat-sangat care, lebih care daripada ente kan. Allah sangat care itu bentuknya apa? Ketika ada perintah puasa, kutiba alaikumus shiyam itu diturunkannya di bulan Sya'ban. Jadi dalam asbabun nuzul disebutkan bulan Sya'ban bertepatan 2 Hijriah ya, hari Senin. Artinya? Kemudian sahabat ini bertanya, ketika sudah turun ayat itu, belum lagi turun syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sahabat kan bertanya, loh ini ada perintah puasa, tapi kapan puasanya? Belum jelas pas itu ya? Belum jelas. Ini bertanda apa? Bentuk care-nya Allah sama kita. Allah itu menurunkan perintah, tapi dalam perintah itu ada waktu senggang untuk persiapan. Oke. Jadi kalau ente ngelamar anak orang ya kan, Asik. terus ente bilang tuh, nanti bulan ini aku akan khidbah kamu. Nanti bulan Desember. Terus dianterin sama Ani ya Iya. kan, pakai mobil Ani Iya. ya kan, Pakai kartu tol ente. nggak modal kan. Kok dibuka di sini? Itu bentuk apa? Persiapan. Itu ya bentuk persiapan. Itu bentuk apa? Bentuk care-nya Ana sama ente iya, kan. Masya Allah ya. Ini suara apa? Ya jadi gitu. Ini bentuk care-nya Allah. Kalau kita ngomong care-nya Allah tuh Masya Allah banget. Allah tuh sangat-sangat care ya. Iya. Sangat-sangat care. Dalam salah satunya Kamu dalam aja hal ini. care sama aku, apalagi Allah. Ya gitu. Jadi persiapannya apa sih? Kan kita bertanya jadinya. Persiapannya apa sih? Kok sampai Allah menurunkan perintah kemudian dikasih jeda waktu untuk kita persiapan. Ternyata jauh-jauh hari juga
Rasulullah bukan iklan sirup, bukan iklan biskuit. Bukan yang biskuit. Tapi Rasulullah sudah mencontohkan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menyambut Bulan suci bulan suci Ramadan. Ramadan. Bulan suci Ramadan di dalamnya ada maghfirah ampunan. Ada berlipat gandanya Pahala. Dan bulan Ramadan itu menghapus dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim. Kok sadaqallahu adzim? Belum. Shadaqa Rasulul Shadaqa Karim. Rasul Ya. Karim. Itu dosa yang telah lalu kita diampuni. Kebayang enggak? Di bulan Digugurkan, Ramadan, ini di bulan Ramadan aja kita puasa, ampuni dosa. Enak kali kan? Enak sekali. Iya. Belum lagi kalau misalnya habis puasa, habis buka nih kita ngelakukan dosa lagi. Besoknya Misalnya gini nih. Habis buka nanti kan? buka puasa. Terus ngunjing nih ngomong, bukanya nggak enak banget, siapa sih yang ngasih? Bau-bau gimana? Bau-bau raihan gimana gitu kan? Itu yang imam siapa sih kok rambutnya hilang? Dosa nggak itu? Dosa. Tapi kabar gembiranya lagi di bulan itu aja, yang lainnya nggak ada. Man qoma ramadhana, qoma berdiri qiyamul lail, tarawih kan? Iman wa ihtisaban ghufira juga, diampuni. Jadi habis buka berbuat dosa diampuni lagi malamnya. Besok puasa lagi diampuni lagi. Enak banget kan? Enak banget ya. Nah, kalau orang tahu itu adalah maghfirah, itu bentuk kasihnya Allah kepada kita, harusnya persiapannya luar biasa juga untuk Pasti mencapainya. harus ya semuanya disiapin. Contohnya apa dah? Contohnya apa ya? Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah puasa, pemanasan dulu lah Senin Kamis. Gimana pemanasannya? Ya Senin Kamis. Oh, gitu ya. Puasa Daud. Terus yang tadinya mulai banyak makan dikurangin tuh ngemilnya malam-malam. Apalagi ya? Baju-baju tuh dicuci yang bersih buat nanti kita menghadap Allah, kan bajunya harus terbaik. Nah, yang bolong-bolong dijahit. Kecuali hati yang bolong nggak bisa dijahit. Iya. Urusan ente dah itu. Ya, jadi wajar kan kalau kita tahu itu bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Sedangkan coba kita tanya dah sama teman-teman Kalam Hakiki dah. Betul. Siapa yang enggak punya dosa? Pasti punya. Pasti semua angkat tangan kan? Iya. Pasti semua enggak ada yang angkat tangan. Ente Kok bisa? fokus. Bentar. Coba Anda tanya. Bentar. Siapa yang tidak punya? Dulang. Raihan tidak punya dosa? Punya. Angkat tangan apa turun tangan? Angkat tangan. Oh, berarti punya. Gimana sih? Sebentar, dulang. Raihan punya dosa tidak? Saya punya mantan. Saya punya dosa, punya. Ya punya. Semua Terus, orang punya dosa kan? Semua orang punya dosa. Raihan amal solehnya sama dosa banyak mana? Oh, banyak dosa dong. Oh, tahu gitu ya. Orang nih ya, kalau tahu dirinya banyak dosa jawabnya bukan, oh banyak dosa dong, masa bangga gitu. Nauzubillah ya. Biar didoain, biar diampuni gitu loh, maksudnya doain saya biar dosa saya berkurang. Itu kameranya mati. Ya udah, kalau udah tahu gitu kan harusnya kita motivasinya lebih tinggi, lebih daripada atlet yang tadi kan. Betul banget. Lebih daripada atlet yang harusnya ya. Lebih semangat. Makanya ketika diamini oleh Rasulullah doa dari malaikat Jibril, itu ada maghfirah. Orang yang melewati Ramadan tapi tidak ada maghfirah, tidak mendapatkan maghfirah, itu sangat rugi. Maka dikatakan apa? Celaka. Iya. Dan Rasulullah itu mengamini dicelakakan oleh malaikat itu. Nauzubillah. Mungkin analoginya kayak misalnya ada orang belanja di mall lagi diskonan, tapi nggak beli apa-apa. Iya sih sebenarnya rahmat Allah tuh bentuknya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan ya diskonan ya. Iya. Sebenarnya kalau ukuran amal kita itu kalau ditimbang sama dosa kita pasti banyak dosa kan. Betul. Walaupun kita rutin rawatib, walaupun kita rutin puasa, kalau hal-hal yang wajib aja tanpa rahmat itu tidak bisa kita masuk surga. Iya logis sih. nggak? Iya, logis kan? Logis. Karena dosa yang kita lakukan sengaja banyak, yang tidak disengaja juga lebih banyak. Apalagi disengaja. Iya. Ke pasar niatnya beli paha, lihatnya paha beneran. antum berarti. Enggak paha yang benar lihat, Pak. Kan paha sapi digantung tuh, Pak. Ya maka dari itu Rasulullah tuh menggambarkan persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, Rasulullah tidak pernah banyak berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Tidak pernah di bulan-bulan yang lain tuh puasa sebanyak di bulan
Sya'ban. Puasa sunnah ya tadi. Iya, puasa sunnah. Jadi katanya Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksar ma yasumu fi Sya'ban." Jadi Rasulullah tidak pernah dilihat berpuasa paling banyak itu di bulan Sya'ban. Mungkin puasa Daud, puasa Senin Kamis dilakukan. Jadi kalau para ibu-ibu yang punya anak gitu kan, biasakan tuh persiapan Anak-anaknya ya. Besok mau buka apa gitu kan. Mau buka jus buah naga gitu. Naga bonar atau naga beneran gitu Iya. kan. Maunya naga botak. Bisa-bisanya itu kameramen tidur. Kecapean dia, Pak. Kecapean gitu. Iya. Megang kameranya berat banget ya, 2 Iya. kilo ya. Apalagi megang beban hidup. Jadi persiapannya Rasulullah itu seperti itu. Bahkan Tapi kebalik lu sekarang. ya, Ini besok mau Ramadan loh, mau ikut mamah. Ini nggak ada cashback nih di mall, ada diskonan. iya, kebayang nggak itu diskonan itu buat puasa gitu Iya. kan? Itu sampai mendoktrin kita, wah ini udah masuk Sya'ban nih, ayo berlomba-lomba puasa kan, masya Allah kan. Tapi Jadi toko-toko orang-orang tua semuanya malam-malam sudah bangunin sahur, Iya. ayo kita biasakan untuk ibu-ibu itu udah masak buat Iya. ini. Aduh ya Allah. istri. Istri saya mana ya? Di kantongan tadi, Pak. Ya, jadi Rasulullah sudah memberi contoh kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Untuk Betul. apa? Untuk kita tuh ready, siap untuk menghadapi Ramadan. Karena orang yang menghadapi Ramadan gak zaman lagi kali puasa beduk. Emang ada zaman Iya puasa sih. beduk? Ya anak-anak kecil dulu ya. Dan ente pada kali. zaman Nabi, zaman Rasul, para sahabat, mulai. tidak ada anaknya sahabat itu puasa beduk, tidak ada. Betul? Tinggal aja dah dia main HP. Kan gitu. Itu puasa beduk itu tidak mendidik. Jadi gini, persiapan itu kenapa tadi Al-Quran juga diturunkan kutiba, ayat itu kutiba itu di bulan Sya'ban bukan bulan Ramadan. Itu menandakan ada perlu kita siapkan sesuatu yang sangat luar harus biasa. disiapkan kan. Rasulullah juga menggambarkan sampai Rasulullah tuh mengikat perutnya dengan mengencangkan sabuknya. Itu menandakan apa? Rasulullah menahan Lapar. menahan dirinya untuk Yang diganjel batu bukan sih? bukan. Oh bukan, beda riwayat ya. Jadi gini, puasa sendiri pun yang diwajibkan kutiba alaikum itu bukan hanya orang-orang dewasa atau orang yang sudah apa namanya? Sudah inilah balik lah ya. Ya, sudah balik. Tapi dari anak kecil juga itu masuk. Masuk perintah kriteria itu ya. Walaupun perintahnya nanti kan dibagi ya dalam fikih tentang wajibnya atau lain sebagainya kan. Standarisasinya beda lah bahasa kita. Nah, tapi kutiba itu buat semua orang Islam. Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, di situ maka anak-anak kecil tuh juga dilatih mulai bulan Sya'ban. Bukan dilatihnya Ramadan terus puasa beduk. Ini Iya. salah tangkap karena kebiasaan dulu-dulu begitu. Tapi anak kecil dilatihnya ketika bulan Sya'ban. Jadi ketika bulan Ramadan sudah siap untuk menghadapi puasa. Ini perlu diluruskan ya buat para emak-emak, bapak-bapak, pasangan muda yang sudah mulai program punya. Dan yang menarik lagi, hadis qudsi disebutkan oleh siapa kalau hadis qudsi? Dalam hadis riwayat Kalau hadis qudsi disebutkan hadis qudsi coba. Allah langsung. Allah langsung. As-saumu li wa ana ajzibi. Di situ Allah berkata, puasa itu untukku dan aku yang memberi ajar atau memberikan pahala. Pahala. Kalau ibadah yang lainnya, Raihan sholat nih. Ya, kita sholat dah. Kita sholat. Jelas tuh pahalanya. Kalau tidak sholat, kafir. Iya. Lanjut. Kalau puasa itu haknya Allah. Maksudnya apa? Tidak jelas. Tidak jelas apanya? Pahalanya terserah Allah, suka-suka Allah mau ngasih pahala berapa. Itu bagi siapa? Bagi yang puasa. Dan hadis itu masih dalam satu matan. Hadis kalimat tersebut, kalimat setelahnya di situ disebutkan tentang dilipat gandakannya amalan. Amalan-amalan soleh ya. Ya, man jaa bil hasanah falahu asyra amsalih. Orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 pahala dari kebaikan tersebut. Nah, kalau di Ramadan lebih lagi perpahalanya. Dan sampai berapa tuh? itu terserah Allah. Wa ana ajzibi katanya Allah. Jadi itu, misalnya Raihan gara-gara puasa sehari Allah mau kasih mercy, terserah Allah. Raihan puasa sehari mau langsung dikasih istri 4, terserah Allah. itu berarti ibaratnya kayak kalau biasa kan di mall apa kan buy one get one. Itu buy one get
Semuanya. F to you. F of to you. Gitu. Jadi Sayangnya orang nggak tahu gitu orang loh. itu ya itu dia edukasi kita itu apalagi Iya. kadang udah mau Ramadan malah kita cari diskonan matahari, cari diskonan celana, baju lebaran, cari diskonan masali gitu kan. Iya. Habis ini kalau Hakiki produksi baju loh. Kamu beli ya buat outfit Ramadan. Jadi gitu kan. Jadi bukan hanya sirup atau apa namanya. Iya, bahkan semua menurutku loh ya, semua lini produk itu tiap Ramadan, bahkan sampai sepatu, kaos kaki, Iya, iya, daleman, topi, sajadah, tasbih, ada cashback, ada buy one get berapa kayak gitu. Jadi, dan edukasinya orang tuh ketika Ramadan, wah dapat untung. Bahkan bukan hanya yang customer loh ya, bukan hanya konsumen. Mohon maaf, produsennya juga gitu. Saya termasuk produsen, saya tersinggung. Iya, enggak apa-apa, Pak. Saya ingin menyinggung Bapak. Makin Ramadan, produksinya makin naik, tapi amalannya enggak naik-naik, Pak. Kemudian selain itu, jadi amal kita Amal itu kita. juga perlu pembiasaan. Amal Anda atau Amal kita? kebaikan. Kamu Ya. aja jangan. Bukan amal, Kamu. Kita. bukan amaliatur. Tolong ini di-cut ya. Bukan Tolong amaliatur, di-cut. bukan azaratur. Tolong di-cut. Fandri editor tolong di-cut. Saya enggak suka. Di titit. Ya jadi kita mau menyambut Ramadan dan kita bisa dapat feel-nya Ramadan itu kalau hati kita sudah siap dari sejak sebelum Ramadan. Betul? Betul. Coba dah. Antum habis melakukan maksiat gini ya. Habis melakukan maksiat mendem nauzubillah ya. Janganlah. Atau Saya mabuk rindu aja, Pak. atau yang-yangan atau apalah nauzubillah kan. Maksiat-maksiat kekinian tuh apa sih? Maksiat kekinian. Judi bola gitu kali ya. Bukan, Pak. Apa sih? Pinjaman online. Habis melakukan maksiat gitu kan Han. Eh. Habis itu kita sholat. Apa dapat feel-nya? Enggak ada sih. Enggak dapat kan? Nggak dapet, nggak paling ada rasanya. paling cari muka paling Iya, kan. iya. Atau enggak Tawar aja. tawar gitu hambar. Pernah ngerasakan seperti itu ya di posisi itu ya? Pernah. Kita habis melakukan maksiat terus kita beribadah itu kok Enggak ada berasa. enggak gurih gitu kan? Enggak uns gitu tuh. Apaan lagi? Enggak uns gitu tuh gak sih? Nah, maka dari itu persiapan hati juga perlu disiapkan sejak Sejak dini. sejak bulan Sya'ban, sejak bulan Sya'ban. Maka Rasulullah juga menganjurkan kita ketika di bulan Sya'ban membiasakan amal-amal soleh yang lain. Betul. Amal soleh misalnya sedekah, amal soleh yang lainnya apa contohnya? Menikah. Baca Quran, ya menikah. Ya oke lah, boleh Iya, terserah boleh lu kan? dah. Suka-suka. Kan kalau udah menikah kan ini Pak, buka puasanya bukan makan minum. Terus Enak-enak. buka puasanya apa? Enak-enak. Apaan tuh? Iya, makan es buah kan enak. Makan Berdua gitu ya, Iya, lebih mesra, sweet, pegang ada tangan yang- istri. Ayo, gitu ya. Karena gini, kalau di bulan Sya'ban kita menganggap bulan Ramadan itu biasa, maka kita tidak mendapatkan apa Maghfirah. namanya halawah. Halawah. Halawah itu manis, Manis. ya. Semanis ente gitu kan. Masya Allah. Allah. Diabetes. Diabetes. Halawatul iman didapatkan dengan syarat-syarat. Halawatul raihan. Halawatul iman. Oh, hawatul iman. Saya kira Halawatul ibadah, Halawatul manisnya beribadah ibadah. itu kan didapatkan karena prepare sebelumnya. Betul sekali. Jadi ketika bulan Sya'ban, gimana caranya kita itu sudah takarubnya lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka kalau perkataan ulama Abu Bakar siapa lupa nah, nanti bisa dijelaskan ditulis Abu Bakar siapa, nanti kita cari materinya. Jadi mengumpamakan bulan Rajab itu seperti zara atau menanam. Ya. Nanti bulan Sya'ban itu mengairi tanaman, irigasi. Kemudian bulan Ramadan diumpamakan memanen. Masya Allah. Karena panen itu berarti butuh proses dari Betul. menanam, mengairi, memanen. Nggak mungkin langsung memanen. Betul. Walaupun kita tahu di bulan Ramadan banyak dilipat gandakan amal, kan? Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari bulan Sya'ban, tidak bisa kita dapat itu. Tidak bisa langsung kita panen. Gimana caranya? Sama aja Feel aja nggak dapat. Betul. Sama aja kayak ada orang yang tiba-tiba, oh aku di bulan Ramadan memanen pahala loh. Tapi bohong gitu. Gitu ya. Iya. Tapi bohong karena Apaan tidak ada sih? persiapan. Jadi wajar nggak ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk persiapan di bulan Sya'ban? Wajar sekali. Wajar sekali. Wajar Karena sekali. feel itu akan kita dapat ketika Betul. sudah siap. Kan kayak ibaratnya gini.
kita mau nonton bola nih, mau Iya, nonton betul, bola. betul. Kan ingat tuh bulan puasa kemarin kan Ramadan ini bertepatan sama Piala Dunia kan. Iya, Nah. iya. Sekarang kan corona jadi libur Iya, semua Piala Piala libur Dunia. tuh Piala Dunia. Kita mau nonton bola aja harus ada makanan, ada minuman. Kalau itu semua nggak ada, hanya TV dengan antena beruat, Pak. Nggak ada feel-nya. Oh gitu ya. Seperti kayak kita mau menikah, itu kan juga dengan persiapan. Oh gitu ya, Iya, Masya Pak. Allah. Kalau nggak ada persiapan, nggak enak, Pak. Iya, iya. Iya. Ya jadi gitu Mas Rehan. Betul, Pak Ustadz Ridwan. Kita butuh persiapan yang betul-betul matang. Bukan hanya datang bulan Ramadan yang kita ya sudah nanti ikut-ikutan aja dah. Orang pada taraweh kita ikut taraweh, orang puasa kita puasa. Apalagi buat anak-anak kecil nih. Oh, yang penting kita nyatet di buku apa? Itu tanda tangan ya. Buku Ramadan Iya. dapat tanda tangan. Biasanya saya kalau ngimamin gitu ya, Iya. dikerubungin gitu ya. Apalagi Kayak saya, artis Pak. aja. Saya kan ini, Pak, udah jadi ustadz sekarang, Pak. Wah, Jadi ulama ya, Pak. Ya. Itu anak-anak kecil tuh, Pak. Saya berasa artis, Pak. Oh, tanda tangan. Oh. Mereka tuh kayak menangis kalau tidak ada tanda tangan saya gitu loh, Pak. Tapi ketika saya bilang waladhdallin gitu kan, itu dia bilang amin. Ada yang main petasan duar gitu. Sakit, Pak. Enggak ada persiapan. Ya, sudah. Ya, sudah. Yakin. Pak. Jadi mengairi pertanian tadi itu dimaknakan atau diimplementasikan dalam kehidupan kita ya persiapan secara zahir dan Batin. iya batin itu hati. Kalau zahirnya kita preparenya gimana? Puasa itu kan kita butuh Melatih ya, Pak, jism ya. ya, melatih. Jogging gitu kan. Iya, juga fisik jangan Harus, sampai karena sakit. jangan sampai kita Ramadan tuh rebahan aja, Pak. Gitu. Alasannya hadis pahala. doif. Tidur ibadah. gitu. Tidur ibadah buyokmu kota. Ngomong aja pengalaman pribadi. Iya, Pak. Saya terlalu jujur, Pak. Ya, gitu jadi teman-teman kalam hakiki. Kalam Hakikers. Kalam hakikers. Kalam Hakikers. Itu merek sepatu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Habis ini kita produksi, Pak. Ini kan logonya kayak sepatu nih. Udah mirip sepatu. Gitu. Ingat tadi ya, kita Bulan butuh Sya'ban. persiapan. Persiapan. Bulan Sya'ban. Nah, tadi sudah dicontohkan Rasulullah melakukan apa, berarti kita lakukan juga. Betul. Kemudian Rasulullah langsung memerintahkan kita untuk banyak mempersiapkan dari hati. Hati itu Betul. banyak ya. Iya. Taubat itu juga mempersiapkan. Hijrah. Taubat itu kan salah satu memperbaiki hati kan. Iya, Pak. Maka Direparasi. Allah itu paling cinta sama orang yang Taubat. bertaubat. Maka kalau Anda punya anak kasih nama Taubat. Karena Allah mencintainya. Oh gitu. Ya, Mas Rehan, kira-kira ini sudah bulan Rajab, Mas. Kita sejauh mana antum sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan? Utangnya kemarin pas antum haid sudah dibayar belum? Jadi kemarin kan gini, Pak. Kemarin saya nifas. 40 hari, Pak. Nggak menyusui kan? Kebetulan saya pakai susu formula. Saya susukan ke ibu susu. Antum ngomong-ngomong susu ini saya jadi ingat wal walidatu yurdi'na. Apa itu artinya? Inti kan mau nikah kan? Iya. Ada pesan dari ayat Al-Qur'an. Apa itu? Nggak tahu. Rasulullah tahu nggak kenapa dititipkan sama Aminah ibu susu? Kenapa? Karena ibunda beliau tidak Bisa mengeluarkan ASI. wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain dalam Al-Qur'an. Haulaini kamilain itu 2 tahun sempurna. Nanti kalau punya anak disusui wajib 2 tahun sempurna. Supaya apa? Supaya itu perintah Allah. Supaya apa? Cerdas dalam agamanya. Cerdas. Jangan belum 2 tahun sempurna baru setahun udah antum cekoi susu Saya pengennya ini sih, Pak, pakai minuman. fermentasi itu. Bukan, minuman berenergi. Apaan ini nggak nyambung kita mau bahas Ramadan. Lanjut. Saya kasih si Iin, Pak, sirup Ramadan. Sirup parcel. Ya. Jadi buat Anda, teman-teman Kalam Hakikers, ya. Nanti kita sambung lagi lah episode berikutnya. Episode berikutnya, persiapan Ramadan itu persiapan. Insyaallah, Bi. Iya, kalau dalam kehidupan sehari-hari apapun kegiatan kesibukan kita selalu mempersiapkan. Kita selalu persiapan ini, persiapan itu. Mau kerja, mau apa, mau ngajar, mau ke kampus, mau kuliah, selalu persiapan. Dan yang namanya persiapan itu pasti capek. Dan sekalian capek, kita pilih capek yang berpahala. Salah satunya apa? Persiapan Ramadan. Ya. Capek tapi berpahala. Ada satu hadis. Apa, Ustaz? Saya selalu menyampaikan ke teman-teman. Sampaikan, Ustaz. Ana sampaikan ke antum dan teman-teman. Kalam Hakikers. Oke. Inna 'azamil jaza ma'azamil bala. Besarnya yang kita dapatkan, besarnya Ramadan yang kita dapatkan atau maghfirah yang akan kita dapatkan ma'azamil bala. Sebesar apa passion kita, pressure kita terhadap diri kita untuk mempersiapkan diri kita Asik. mendapatkan yang tadi atau Asik. Ramadan tadi yang kita tunggu.
Karena Gitu ada yang ya. besar tapi bukan pendapatan. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ada yang panjang tapi bukan perjalanan. Apa Apa itu? dia? Tunggu di episode selanjutnya. Masya Allah. Antum luar biasa. Biasa. Kembali ke iya. Terima kasih sahabat Kalam Hakikar Iya, semua ya. jazakumullah khairan Saya Ranjan katsir. Nitra. Ana Ridwanullah Iya. Al-Fakir. Al Kemplingi bercahaya dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.